Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa syukran wa ba'duh. Episode kali ini saya ingin melanjutkan kisah tentang Nabi Ibrahim, melanjutkan episode sebelumnya ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh atas perintah raja yang zalim. Konon raja tersebut adalah Raja Namrud. Raja Namrud dikenal sangat zalim, seorang raja Babilonia yang berkuasa kurang lebih sekitar 400 tahun. Bahkan konon di dalam banyak riwayat atau pendapat atau ahli sejarah peradaban manusia, umur Raja Namrud itu juga berumur kurang lebih sekitar 400 tahun. Kalau diurut silsilah, sebenarnya Raja Namrud itu adalah satu rumpun atau satu keturunan dengan Nabi Ibrahim. Sama-sama keturunan dari Nabi Nuh. Tetapi bedanya Raja Namrud adalah raja yang zalim, raja yang semena-mena, raja yang tidak mengakui keberadaan, keesaan Allah, mengingkari kekuasaan dan keesaan Allah. Kalau diurut, Raja Namrud adalah Namrud bin Kan'an, bin Kaushi, bin Sam, bin Nuh. Atau di dalam versi lain, Namrud bin Falih, bin Abir, bin Saleh, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh. Sesungguhnya antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud sama-sama keturunan dari Nabi Nuh. Tetapi yang saya sampaikan tadi, Namrud adalah seorang raja yang zalim, yang semena-mena. Ketika Nabi Ibrahim atas perintah Namrud dibakar hidup-hidup, Namrud kepada para bawahannya memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim dalam keadaan selamat, bahkan seluruh kulitnya, seluruh badannya, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sedikit pun tidak ada yang tersentuh oleh api. Karena Nabi Ibrahim dijaga oleh Allah. Api yang membakar Nabi Ibrahim atas kuasa dan kehendak Allah dingin. Kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ketika setelah tragedi pembakaran Nabi Ibrahim tersebut tidak sukses, maka Nabi Ibrahim atas perintah Allah tetap selalu menyerukan kepada Namrud untuk mengakhiri kezalimannya. Bahkan Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah, tidak mengingkari kehendak Allah. Tapi apa yang dijawab oleh Namrud? Namrud tetap berbuat dan berkuasa yang sewenang-wenang, zalim, melakukan angkara murka sesuai dengan keinginannya. Bahkan diceritakan di dalam satu ayat, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allah al-mulka idza qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa innallaha bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar
wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ini adalah dialog antara Raja Namrud dan Nabi Ibrahim, bahwa Namrud mengatakan bahwa aku yang bisa menghidupkanmu dan bisa mematikanmu. Ketika terjadi dialog seperti ini, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa yang bisa mematikanku dan menghidupkanku itu bukan kamu, Namrud, tetapi Allah. Idza qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, bahwa yang bisa menghidupkanku dan mematikanku itu adalah Allah. Lalu ketika ada jawaban seperti itu oleh Nabi Ibrahim, Namrud mengatakan atau menjawab, qala ana uhyi wa umit. Tidak, yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan itu aku, kata Namrud. Lalu Ibrahim berdialog lagi menjawab ketika Namrud mengatakan seperti itu. Qala Ibrahim fa innallaha bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau memang kamu bisa mematikanku dan bisa menghidupkanku, cobalah itu. Matahari itu kan terbit dari timur. Coba kalau memang kamu bisa, fa'ti biha minal maghrib. Coba terbitkan dari barat. Apakah kamu bisa? Kata Nabi Ibrahim kepada Namrud. Nah, ketika disampaikan jawaban yang seperti itu, Namrud tidak bisa berkutik apa-apa. Fabuhital ladzi kafar. Maka Namrud tidak berkutik sama sekali. Tetapi walaupun seperti itu, Namrud tetap ingkar, tetap kufur, tetap kafir, tetap tidak mau mengakui keesaan, kekuasaan dan kehendak Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan sesungguhnya orang yang memang mungkin ditakdirkan Allah tidak mendapatkan hidayah, ya tidak selamanya ya tidak akan mendapatkan hidayah, ya sampai seseorang itu meninggal dunia pun atau mati pun tetap tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Dan ternyata Namrud sampai kematiannya, Raja Namrud yang zalim itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Hadirin sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah, ketika sudah dalam kondisi bahwa Nabi Ibrahim secara debat menang dengan Namrud, bahkan semenjak atau pasca kejadian tersebut ada satu kejadian di dalam sejarah yang oleh ahli sejarah, termasuk di dalam kitab Qisasul Anbiya ini diceritakan, akhir dari kematian Namrud itu mengenaskan. Konon ketika Allah mengirimkan lalat ke makanan yang dimakan oleh Namrud, lalat-lalat itu tidak terlihat, sehingga makanan yang dihinggapi oleh lalat itu dimakan oleh Raja Namrud. Konon di dalam sejarah, ketika Namrud memakan makanan yang sudah dikirim lalat oleh Allah tidak terlihat tersebut, maka lalat itu masuk ke hidungnya Raja Namrud. Dan konon sampai yang menetap di hidungnya Raja Namrud itu sampai 400 tahun lamanya. Sampai akhirnya Namrud ketika
Allah mengirim lalat yang tidak terlihat tersebut dan menetap di hidung Namrud 400 tahun. Akhirnya azab Allah datang kepada Raja Namrud dan Namrud binasa. Raja yang zalim, raja yang ingkar kepada Allah, tidak mau mengakui kekuasaan yang sebenarnya dirinya itu diberikan kekuasaan itu juga atas kuasa Allah. Tapi Namrud tetap mengingkari apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Akhirnya azab itu datang dan Namrud binasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian atau kisah antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud ini? Yang bisa kita ambil hikmah adalah bahwa sebesar apapun kekuasaan, sehebat apapun kekuasaan, sekuat apapun orang berkuasa, bayangkan Namrud itu 400 tahun berkuasa. Toh akhirnya karena Namrud tidak mau mengakui dirinya bahwa kekuasaan itu atas pemberian Allah dan mengingkari Allah, toh akhirnya Namrud dalam keadaan binasa dan diazab oleh Allah. Sehingga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita ini mempunyai kekuasaan, mempunyai power, mempunyai kesempatan berkuasa, maka jangan sampai kesewenang-wenangan, kezaliman, ketidakadilan, menganggap bahwa kekuasaan itu atas jerih payah dirinya, bukan atas pemberian amanah dari Allah. Maka orang yang seperti ini termasuk orang yang kufur nikmat, ingkar kepada Allah, tidak mengakui bahwa kekuasaan itu adalah juga pemberian dari Allah kepada kita selaku manusia. Hikmah yang sangat besar dari kejadian antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud ini harus menjadi ibrah, harus menjadi pelajaran, harus kita ambil petik tauladan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim ketika menjalankan amanah dari Allah, berdakwah, mengajak untuk mengesahkan Allah, Nabi Ibrahim toh akhirnya sebagai seorang nabi yang memang dijaga, diberikan mukjizat oleh Allah. Maka hal yang seperti ini harus menjadi ibrah bagi kita. Begitu juga sebaliknya, orang yang berkuasa, orang yang mempunyai kekuatan, maka tidak boleh sewenang-wenang. Karena di atas kekuatan yang ada di dalam diri manusia, yang kita miliki, yang manusia miliki, ada kekuasaan yang lebih tinggi, adalah kehendak Allah, kekuasaan Allah. Maka mudah-mudahan dengan kelanjutan dari cerita atau kisah Nabi Ibrahim ini, mudah-mudahan bermanfaat dan barakah untuk kita semua. Wa akhiran wal musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.